Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini ayat ini harus selalu kita baca di dalam versi King James karena terjemahannya kurang tepat. Kita lihat versi King James-nya, wherefore we receiving a kingdom. Jadi alasan utamanya adalah kita menerima kingdom, kerajaan. Let us have grace. Jadi kenapa kita harus memiliki kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Menurut Roma 5 ayat 1 dan 2, kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi alasan utamanya bukan grace-nya saudara kan, bukan. Justru karena alasan utama ini kita harus terima grace. Allah tidak pernah membawa agama, tapi kingdom. Kita lanjut dulu ya. Let us have grace, whereby di mana kita bisa melayani Allah dengan diterima di dalam melayani Allah dengan hormat dan takut yang ilahi. Jadi saudara, karena kita kita menerima kerajaan, marilah kita memiliki punya kasih karunia. Punya kasih karunia itu punya apa sih? Punya pergaulan yang dengan Tuhan, kita ngomong, kita bicara, Tuhan mendengar, Tuhan bicara, kita dengar. Jadi alasan utamanya adalah kingdom, bukan Kristus. Menurut ayat ini ya, kita bahas konteks per konteks. Jadi Allah tidak pernah membawa agama atau membawa doktrin apapun, Allah membawa kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom tidak lain di dalam bahasa Gerika, dalam perjanjian baru, itu pakai kata basileia, itu adalah dominion atau menguasai. Kata yang sama tapi dipakai dalam bahasa Ibrani, di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita dan biarlah mereka berkuasa, biarlah mereka berkerajaan. Jadi konsep kerajaan ini kita perlu tahu saudara, saya akan bicara konsep kerajaan. Ya. Ide brilian Allah itu begini saudara. Sambil kita siapkan Mazmur pasalnya yang ke-115 ayat 16, Mazmur 115 ayat 16, tapi jangan dibuka dulu, biar saya mau cerita gini dulu. Ini idenya Allah. Allah yang namanya kerajaan itu harus punya teritorial, betul ya? Jadi raja berkuasa atas teritorial yang disebut surga, heaven. Nah idenya Allah adalah dia ingin mengextend kerajaannya selain dari surga ke satu teritorial tertentu juga dengan penguasanya. Maka dia mengextendnya ke bumi. Ada banyak planet tapi dia buat bumi, dibuat satu teritorial, disiapkan, setelah selesai dia taruh rajanya namanya manusia. Coba kita buka ayat yang tadi saya sebut, Mazmur 115 ayat 16. Langit, yaitu langit, heaven, bahasa Inggrisnya, heaven, kepunyaan Tuhan. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi diberikan kepada anak-anak manusia yaitu raja. Lalu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kata pertama yang didengar oleh manusia adalah blessing, Allah memberkati. Dan kata yang pertama kali didengar adalah let them has dominion, biarlah mereka berkuasa, kingdom. Atas segala yang diciptakan, atas teritorial. Jadi raja itu harus punya teritorial. Nah sekarang kita adalah raja, kita harus punya teritorial. Nanti kita akan belajar bagaimana membentuk teritorial di setiap bidang kehidupan kita. Baik di keluarga, pekerjaan.
itu harus menjadi teritorial kerajaan. Kalau tidak, kita menjadi raja yang tanpa teritorial. Nah, langsung aja saya katakan caranya gimana. Mengucapkan firman yang kita ajar dan mengajar di tempat ini, itu adalah satu-satunya cara untuk membentuk teritorial kerajaan. King domain. Ya, king domain. Satu-satunya cara adalah mengucapkan firman. Karena kerajaan itu ada di dalam roh. Roh itu ada di dalam perkataan. Perkataan dan roh sama, saudara ya. Jadi kalau kita bilang aku beriman tapi aku tidak mau berkata-kata, kita menjadi raja tanpa teritorial. Sekalipun kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis, maka itu bukan teritorial kita. Karena di dalamnya kita tunduk kepada aturan-aturan dunia. Itu yang berbahaya. Ya. Gak bisa kita kerja di suatu tempat yang ada sistemnya lalu kita tidak aktif mengucapkan firman, maka kita menjadi raja tanpa teritorial. Jadi kerajaan itu ada di dalam spirit, dan spirit itu bermanifestasi di dalam perkataan. Jadi yang Allah bawa kepada kita adalah, yang Allah bawa itu tidak pernah agama, tidak pernah, kerajaan. Sejak awal Allah menciptakan manusia, dia memberikan kerajaan. Pada waktu Yesus datang, Yesus katakan begini, di Matius pasal 3 ayat 2, coba kita buka Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab dominion sudah dekat. Saya ganti kata kerajaan dengan dominion, karena basileia itu adalah dominion atau berkuasa. Jadi dia mau mengembalikan ini. Apa yang hilang dari Adam? Kita bisa tahu apa yang hilang dari Adam dengan kita lihat apa yang Yesus bawa. Simple, sesimpel itu. Adam tidak akan pernah kehilangan, atau manusia yang pertama tidak akan pernah kehilangan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada dia. Allah memberikan dominion atau kekuasaan atas bumi ini, maka waktu dia jatuh ke dalam dosa, Adam tidak kehilangan agama, Adam tidak kehilangan bumi, tetap dia bumi, tapi Adam kehilangan legal dominion, kuasa legal yang Allah berikan. Dari mana Pak Cipe tahu? Ya kita semua tahu, ketika iblis menggoda Yesus, dia katakan semua ini, teritorial ini, milikku. Sembah aku, maka aku akan berikan kepadamu. Ini masalah serius, saudara. Iblis bisa ngomong begitu di hadapan Kristus, itu nggak ngancam itu. Kalau bohong Tuhan Yesus tahu, diketawain bohong gitu kan. Ini serius. Dominion itu diambil oleh iblis dan ditawarkan pada Yesus. Yesus bilang tidak, aku punya cara lain untuk mengambil ini, bukan caramu. Aku punya cara lain, dan aku akan ambil ini untuk manusia. Nah waktu Yesus datang dikatakan, dengar kerajaan Allah sudah dekat, dominion sudah dekat. Dulu kuasa atau dominasi itu ada bersama murid-murid. Tapi Yesus Allah katakan sebentar lagi kekuasaan itu akan masuk ke dalam manusia. Ya. Nah Yesus membawa kerajaan, dia tidak pernah khotbah yang lain. Yang lain itu adalah efek samping dari kerajaan. Nanti akan kita lihat kenapa kesembuhan, prosperity, kelepasan itu adalah efek samping. Karena kerajaan ini ditegakkan di atas the righteousness of God. Kebenaran Allah. The work of righteousness is peace. Peace di situ ada kesembuhan, kelepasan. Jadi pekerjaan righteousness, pekerjaan kerajaan itu adalah kelimpahan prosperity. Makanya kita kejar kerajaan, saudara. Kita nggak belajar tentang kesembuhan. Ya kadang-kadang kita belajar, tapi konsep kita harus benar. Yang kita pelajari adalah kerajaan. Kita ini raja-raja. Kalau kita tidak berkelimpahan, kita menjadi bahasa Ibrani-nya Raja Napogos. Saudara tahu Raja Napogos? Raja tapi miskin. Kita nggak mau jadi Raja Napogos. Itu istilah, ya. Pogos itu miskin, bahasa Batak. Gitu ya. Raja yang sakit-sakitan. Kita nggak mau seperti itu. Makanya konsep ini harus tahu. Bahkan saya ditegur oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, kalau mau pimpin gereja, mau jadi pengurus gereja, harus ngerti konsep kerajaan. Harus, kalau tidak kita mau bawa kemana gereja ini? Kepada doktrin, kita gereja grace, kita gereja faith, iman, kita gereja praise and worship, DNA kita praise and worship, itu sudah deviasi semua. DNA kita grace, tidak ada. DNA kita adalah Kristus, Raja. Yang dibawa Allah adalah dominion. Coba kita buka lagi Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17, beberapa ayat kita buka untuk konfirmasi aja ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab dominion has come. Kerajaan Allah sudah dekat.
Ya, jadi ini yang dibawa, jangan sampai kita nggak terima saudara ya. Kita harus mendominasi sakit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita akan harus mendominasi masalah keuangan, masalah kehidupan kita. Itu yang Tuhan bawa. Ya. Lagi, Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Ya sudah perhatikan ini tugas Yesus membawa, itu menjadi tugas kita juga. Lifestyle-nya Tuhan Yesus menjadi lifestyle kita. Jadi jangan confuse dengan, Pak kok ada grace revolution, ada karismatik. Itu semua adalah melengkapi kita yang hidup dalam kerajaan. Tujuannya adalah kingdom, kerajaan. Jadi karena kamu sudah memiliki kerajaan, miliki semua manifestasi kerajaan. Lalu semua pekerjaan-pekerjaan kerajaan, di dalam kerajaan itu ada pekerjaan mukjizat, ada kesembuhan segala macam. Kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan selalu berdampingan, Roh Kudus itu otoritas dan kuat kuasa. Ya. Otoritas dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia berjalan berbuat baik. Coba di switch ke King James, ada satu tanda baca yang hilang. King James bilang begini, ya, how God anointed Jesus of Nazareth, dia mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Holy Ghost, dengan power. Diurapi dengan Roh Kudus dan power, titik 2. Sudah perhatikan ada titik 2 di situ? Apa arti titik 2? Titik 2 artinya kalimat sebelumnya dan kalimat setelah titik 2 itu equal, sama. Atau dengan kata lain, bagaimana sih Allah mengurapi Yesus dengan otoritas dan kuasa? Titik 2, yaitu dengan berbuat baik, menyembuhkan orang yang ditekan oleh iblis, diopres oleh iblis, karena Allah bersama dia. Jadi kalau dibilang, apakah kita sekarang punya otoritas dan kuasa? Ya. Terus bagaimana hidup kita? Harus sama dengan Tuhan Yesus, berbuat baik, menyembuhkan orang, membebaskan orang yang kerasukan. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, aku adalah jawaban, kita harus berani mengatakan, aku jawaban bagi persoalanmu, aku di dalam Kristus. Berani ngomong gitu. Harus dipaksa berani ya. Jadi kalau ketemu teman yang bermasalah, ada keluarga yang bermasalah, kita bilang, aku jawaban bagimu, aku di dalam Kristus. Oh, Pak terlalu berani perkataan itu. Ini yang dilakukan Paulus ketika bicara kepada jemaat di Korintus. Ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jangan diputus ya. Kalau aku tanpa Kristus itu kita menjadi mengkultuskan diri sendiri. Tapi kita harus berani katakan, nah sesungguhnya Kristus lah yang akan memberi jawaban. Tapi aku adalah representasi Kristus. Kalau kita belum berani bilang seperti itu, kita masih bermasalah dengan kerajaan di dalam kita. Ya. Jadi gimana Pak? Ya terima kasih karunia. Apa itu Pak? Bergaul dengan Allah. Duduk berdampingan, kita bicara, dia dengar, dia bicara, kita dengar. Gitu ya. Nah manusia cenderung menjadikan message Allah, perkataan Allah diubah menjadi agama, agamawi. Agama melahirkan sistem. Kingdom melahirkan culture, budaya. Sekali lagi ya, agama melahirkan sistem. Tapi kita perlu beragama saudara ya, kita perlu tertib di dalam melaporkan jumlah ibadah, laporkan ke Pemda segala macam. Emang ada sistem itu nggak jelek ya, tapi harus keep in mind, pegang di kepala kita. Agama melahirkan sistem, kerajaan melahirkan culture, budaya. Nggak nangkap saya Pak, mari kita sama-sama tangkap saudara. Saya akan buka definisi budaya dan definisi sistem di Google. Wah pendeta, jadi silakan buka handphone. Ini ibadah satu-satunya mungkin yang silakan buka handphone. Buka google.com. Ketik definisi budaya dulu. Definisi budaya apa? Budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ya. Budaya adalah keseluruhan sikap, pola perilaku, serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu atau citizenship. Sekali lagi, kingdom melahirkan citizenship. Agama melahirkan anggota, members. Saudara bukan members, saudara adalah citizen. Ya.
Jadi kalau kita lihat definisi budaya di sini adalah satu kehidupan, kegiatan untuk mengolah, mengubah alam. Bukankah Yesus berkata, berdoalah demikian, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita rubah bumi kita dengan perkataan surga. Yesaya katakan, kau harus mengubah, melalui firman Tuhan kita mengubah keadaan di sekeliling kita menjadi taman Eden. Jadi memang kan kingdom, kerajaan yang ditaruh dalam kita itu mengubah sistem, mengubah cara hidup kita. Keluarga, pekerjaan, apapun bisnis kita rubah menjadi yang baik-baik gitu. Sekarang kalau kita lihat apa itu sistem? Menurut Google gini, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama-sama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi dan mencapai dalam satu tujuan, mencapai tujuan. Jadi kita bayangkan aja sistem, karena background saya mechanical, bayangkan aja mobil, ada sistem elektrik, ada sistem mekanik, ada sistem pelumasan, semua sistem digabungkan supaya mobilnya jalan. Kalau satu nggak jalan, maka dia nggak jalan. Tapi kalau dalam budaya, dalam cara hidup, tidak ada sistem, semua kehidupan, yang satu menghidupkan yang lain. Itu sebabnya Paulus ketika bicara tentang anggota tubuh Kristus, dibilang kamu adalah bagian dari tubuh Kristus, part. Diterjemahkan sebagai anggota, member, sebetulnya kurang tepat. Karena dalam kerajaan kita bukan members, kita citizen. Makanya waktu Tuhan Yesus melayani, ya, dia bilang, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Di mana dia temukan? Di orang-orang yang demanding, yang minta dari Tuhan, bukan merengek-rengek. Ada satu istilah hamba Tuhan katakan begini, seorang hamba Tuhan bilang gini, members itu selalu deal sama emosional, nangis-nangis, minta-minta, Tuhan, itu members. Tapi citizen gak pernah seperti itu. Dia meminta berdasarkan undang-undang konstitusional kerajaan. Makanya waktu perwira dari Romawi itu datang minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit, dia minta dengan gaya kerajaan. Dan Tuhan jawab, dan Tuhan bilang, gak ada orang seperti ini katanya. Karena dia berurusan dengan raja. Yesus adalah raja, dia hanya bisa connect dengan raja. Dengan sistem dia selalu marah-marah. Dengan orang Farisi, agamawi, dia selalu marah-marah. Bahkan waktu mereka menangkap Kristus, pernahkah Yesus menjawab perkataan mereka di hadapan Kayafas segala macam? Gak pernah, dia diam. Karena kehidupan dibentur sama sistem, gak akan ketemu. Sistem itu kan dibilang berbagai komponen. Segala kegiatan, ini kan sesuatu yang mengakar, saudara. Makanya jangan coba-coba masuk ke dalam satu sistem dan merubah sistem itu tanpa kehidupan kerajaan. Gak akan bisa. Saudara harus kuat di dalam kingdom principle, prinsip kingdom, baru bisa masuk mengubah sistem, bahkan mematikan sistem. Yesus ditanya sama Kayafas, diam saja. Siapa yang dia jawab? Pilatus. Karena Pilatus mewakili kerajaan. Apakah kamu seorang raja? Ya kamu sudah mengatakan. Kalau kerajaanku bukan dari sini. Kan kita jadi bingung. Kenapa Tuhan Yesus ditanyain sama para imam diam, tapi begitu yang tanya Pilatus dia jawab. Connect kerajaan. Kerajaanku bukan dari bumi. Kalau kerajaanku dari bumi, semua pelayanku sudah datang menggempur kerajaan ini. Tuhan Yesus jawab simpel seperti itu. Nah itu yang Tuhan Yesus bawa, yaitu kerajaan untuk tinggal di dalam kita. Nah sekarang begini, saya ingin cerita dulu soal kerajaan ini, saudara ya. Kita kan bangsa Indonesia, kita harus tahu sejarah bangsa Indonesia merdeka sehingga kita bisa berdiri di tanah air kita dengan tahu sejarahnya. Jadi kita juga sebagai warga kerajaan Allah harus tahu soal kerajaan ini. Karena kalau tidak tahu nanti kita terombang-ambing. Kerajaan ini tidak tergoncangkan. Kita yang tergoncangkan karena kurang pengenalan akan Tuhan. Kita buka Matius pasal 24. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi Injil ini harus bersaksi, harus terbukti, harus dites. Kita bukan bicara soal kerajaan aja, tapi harus ada bukti, ada kesaksian dari kerajaan itu hidup dalam kita. Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Lalu kan kita nanya, oke, Injil kerajaan harus menjadi kesaksian. Terus gimana, kapan Injil ini kerajaan itu datangnya kapan? Ayat 15, ayat lanjutnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Oke. Karena ini berhubungan dengan kerajaan, Tuhan Yesus katakan para pembaca hendaklah memperhatikan. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara tempat ini juga yang offline untuk mari kita perhatikan apa yang Daniel katakan. Supaya kita tidak disesatkan.
Karena di atas dikatakan hati-hati jangan ada yang menyesatkan kamu soal kerajaan. Daniel bilang apa sih? Kita buka Daniel pasal 2. Jadi Daniel itu adalah orang buangan di Babel dan dia ada generasi pemimpi. Satu kali Nebukadnezar bermimpi, Nebukadnezar tanya artinya. Dia tanya mimpinya apa dan artinya apa. Lalu diterangkan seperti ini, Daniel, tuanku melihat patung. Adapun patung itu dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Seperti itu ya. Terus ayat 33, sedang pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 34, sementara tuanku melihat terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi tanah liat itu sehingga remuk. Itu yang dilihat Daniel. Lalu Tuhan Yesus kan bilang, perhatikan yang dikatakan Daniel. Jadi kita perhatikan sekarang ya. Kita ambil waktulah memperhatikan ini. Itu ayat 34, jadi gara-gara ada batu yang loncat, lalu lepas dan hancurlah patung itu. Nah itu sebetulnya patung yang Daniel lihat adalah timeline kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan hari kemerdekaan kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebagai citizen kerajaan Allah. Kita loncat ke ayat 39. Jadi ayat 39 dikatakan, sesudah tuanku muncullah satu kerajaan lain. Ayat di atasnya dikatakan bahwa emas, kepala emas itu adalah tuanku, kepalanya emas. Sesudah tuanku akan muncul satu kerajaan lain kurang besar, kemudian kerajaan yang ketiga dari tembaga, kemudian ayat 40, sesudah itu ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Itu urut-urutannya. Jadi patung itu dari emas, perak, tembaga, besi. Itu adalah timeline. Kalau patung itu ditidurkan, saya akan tunjukkan gambarnya. Patung itu ditidurkan, itu menjadi jadwal kedatangan kerajaan. Tempat kita tinggal sekarang. Ya. Ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan, menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Oke ya. Ikuti saya terus, pindah ke Daniel pasal 9. Nah di Daniel pasal 9 ini, Daniel berdoa, dia buka perpustakaan, dia buka buku-buku, lalu ditemukan bahwa masa-masa pembuangan mereka di Babel itu hanya 70 tahun. Daniel 9 ayat 2, pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan adalah kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbungan puin Yerusalem yaitu 70 tahun. Setelah itu dia berdoa, Tuhan selamatkan bangsaku. Ya, sudah perhatikan, karena Tuhan Yesus katakan, perhatikan apa yang Daniel katakan. Jadi kita perhatikan sama-sama. Dia berdoa, Tuhan selamatkan bangsaku, sudah 70 tahun ini. Terus Tuhan bilang begini, tidak, aku sudah tetapkan satu masa lagi, satu periode lagi. Nah itu ditulis di Daniel pasal 9. Ya. Ayat 23. Tadi ayat 2, saya loncat-loncat, Bapak Saudara bisa baca sendiri ayat di rumah. Ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman ini dan perhatikan penglihatan itu. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk satu, melenyapkan kefasikan. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya, untuk menghabisi atau menyelesaikan transgression, pelanggaran. Kemudian untuk mengakhiri dosa, to make an end of sin, dosa berakhir. Kemudian untuk mendatangkan keadilan atau rekonsiliasi for iniquity atau pendamaian. Kemudian untuk menggenapkan mendatangkan keadilan atau membawa righteousness, ini dia. Pekerjaan kebenaran adalah damai sejahtera, shalom. Efeknya adalah kepastian. Jadi ini bicara apa sih sebetulnya? 70 kali, setelah 70 tahun, ada 70 kali 7 masa ditentukan. Ini bicara apa sebetulnya?
Bicara kedatangan Kristus, kerajaan. Yang Yesus katakan, aku datang. Mazmur 24 katakan, lihat rajamu datang, buka pintu gerbang. Dia akan masuk. Bukan bawa agama, bawa kerajaan untuk kita. Ini hari kelahiran kerajaan kita. Ya. Kerajaan di mana kita tinggal. Terakhir, untuk memeteraikan segala visi dan nubuatan, penglihatan dan nabi. Yang terakhir, untuk mengurapi yang maha kudus. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Gitu ya. Ayat 25, maka ketahuilah, pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, dalam bahasa Inggrisnya, kedatangan Mesias, Messiah the Prince. Jelas sekali bicara tentang Tuhan Yesus. Dan seorang raja, ada 7 kali 7 masa, ya, ingetin aja, 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa. Agak-agak berat sedikit tapi rileks ya, ini gampang kok. 7 tambah 62 berapa? 69. Jadi sebelum yang diurapi datang, ada 69 kali 7 masa. Bisa ikuti saya? Ini penting karena Tuhan Yesus yang suruh, bukan saya. Perhatikan kata Daniel. Ada 69 kali masa, baru yang diurapi datang. The Mesias siapa? Yesus. Kemudian, selama 60 ke 7 masa, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Waktu Yesus datang, bangsa Israel sedang dalam masa panceklik. Oke ya. Kemudian ayat 26, sesudah 62 kali 7 masa maka akan disingkirkan seorang yang diurapi. Akan disingkirkan Mesias. Yesus. Setelah 62 Mesias disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Itu Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota di tempat kudus itu kehancuran Yerusalem. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan pemusnahan seperti yang ditetapkan. Kemudian ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Inilah yang didengung-dengungkan oleh ya mereka yang pegang paham rapture. Ada 1 kali 7 masa, ada 7 tahun malapetaka. Padahal kalau kita lihat, Tuhan menetapkan 70 kali 7 masa, itu satu waktu yang solid, gak boleh dipotong-potong. Di akhir tahun ke-69 kali 7 masa itu, Mesias hadir, dia gak ada salahnya, dia dibinasakan. Lalu ada 1 kali 7 masa, pengikut Mesias ini atau orang-orang Kristen mula-mula dianiaya. Muncul pembinasa keji, ini gak boleh dipisahkan, oleh mereka ditarik ke abad 20. Makanya gak datang-datang Tuhan Yesusnya. Karena timeline-nya sudah salah. Coba buka presentasi saya. Ini saya buat khusus ini belum ada yang pernah buat, saya buat khusus untuk kita di tempat ini dan yang online. Bapak saudara perhatikan ya, ada 70 kali 7 masa dari mulai kepala itu. Jadi kalau patung itu kita tidurkan, ya, patung itu kita tidurkan, itu setelah 70 tahun, lalu ada 70 kali 7 masa. Jadi patung itu yang dilihat oleh Nebukadnezar itu ditidurkan menjadi timeline kedatangan Kristus. Yang kepala emas 70 tahun, ya, kepala emas itu adalah masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Lalu Daniel berdoa, Tuhan udah 70 tahun udah bebasin enggak? No, aku sudah tetapkan ada 70 kali 7 masa lagi. Dimulai dari 7 kali 7 masa ditambah 62 kali 7 masa. Nah dari Raja Babel yang kepala emas, lalu Media Persia, perak, di bagian dadanya, itu pemerintah Media Persia, lalu pinggangnya tembaga itu adalah pemerintahan Romawi, saya tidak akan masuk ke situ, karena semua ada di kitab Daniel. Terima aja dulu ya, terima aja dulu. Kemudian ada bagian lutut, mulai paha ke bawah, itu mulai pemerintahan Yunani. Nah disitulah Mesias muncul, ada salib merah saya katakan di situ, Yesus datang, lalu dia yang diurapi ini tidak ada salahnya apa-apa, dia dimatikan, dibunuh. Akhir dari 62 kali 7 masa. Setelah itu ada 1 kali 7 masa terakhir, itu masa 40 tahun. Tahun 70 Israel di bumi hanguskan, tapi ada masa 40 tahun. Itu adalah masa yang disebut 1 kali 7 masa, di mana di tengah-tengahnya ada pembinasa keji yang berdiri di Yerusalem, dia menajiskan bait suci, dia membakar habis bangsa Israel, ditekan. Kalau lihat, sekarang kita bisa lihat di YouTube, filmnya memang bentuknya animasi ya, bagaimana ketakutan mereka saat itu. Dan Tuhan Yesus katakan yang di Yudea larilah ke bukit, yang di ladang lari kemana. Sekarang pertanyaan kita sering bilang kita harus lari ke bukit, kita yang di Cibubur lari kemana saudara?
Yang di kantor Sudirman lari kemana? Enggak kan? Karena itu memang sedang bicara tentang satu kejadian spesifik di Israel. Jadi satu yang diarsir warna biru itu, itulah yang ditarik oleh banyak pembicara menjadi masa penganiayaan 1 kali 7 masa. 7 tahun. Makanya jadi kacau balau. Padahal saudara, kerajaan itu datang pada waktu Yesus datang katakan, ingat kerajaan Allah, dominion has come. Kekuasaan sudah akan kembalikan. Kemudian waktu kerajaan itu datang, dikatakan kerajaan itu akan tambah besar dan tidak akan ada akhirnya. Lalu dipindahkan itu ke tahun 20, berarti kosong dong kerajaan. Dari mulai awal-awal, pada kerajaan itu sudah ada sejak Yesus datang. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, kerajaan itu masuk ke dalam murid-murid. Melalui pemberitaan, karena raja itu ada di dalam spirit, ada di dalam perkataan. Melalui pemberitaan murid-murid, kerajaan itu masuk ke dalam manusia-manusia semua, termasuk kita sekarang. Nah sekarang kalau yang itu digeser ke sana kan buyar semua time schedule-nya. Jadi dari mulai lutut, pada akhir 62 kali 7 masa, yang diurapi datang, padahal tidak ada salah apa-apa, dia dimusnahkan. Setelah itu 1 kali 7 masa, ada pembinasa keji berdiri dan memusnahkan Yerusalem dan menghentikan korban bakaran. Semua stop. Makanya sampai hari ini, sekalipun ada sinagog, tidak ada korban bakaran. Udah di stop. Betul ya? Kalau kita ke Israel ada sinagog, nggak ada korban bakaran. Potong sapi segala macam sudah nggak ada. Tapi ibadah tetap ritual terus, karena itu sudah di stop. Gitu ya. Jadi yang namanya 70 kali 7 masa itu solid satu tahun yang berkelanjutan. Jadi kalau ditanya, dari mana sih pengajaran rapture itu? Pengajaran rapture itu adalah 1 kali 7 masa dipotong. Jadi patungnya jadi buntung. Dipotong ke sana, dipindahkan ke abad 20. Abad 20 sekarang udah masuk abad 21 kan? Belum datang-datang juga Tuhan Yesus. Berkelit lagi, oh Injil Kerajaan ini harus diserahkan. Makanya dari awal juga Tuhan Yesus katakan, Injil Kerajaan harus diserahkan, diberitakan, baru kesudahannya datang. Oke, clear ya gambar ini ya. Kita nggak usah masuk terlalu dalam ya. Ini seminar khusus. Yesaya 9. Sekarang selesai ini kita buka Yesaya pasal 9. Bagaimana raja itu datang. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Bukan lambang pemerintahan, saya nggak tahu muncul kata lambang dari mana. Karena dalam bahasa asli dikatakan, the government will be upon his shoulder. Pemerintahan ada di atas. Pemerintahan apa? Kerajaan. Jadi kerajaan ada di shoulder, ada di pundaknya. Sudah perhatikan, kata-kata ini akan sulit kita mengerti karena kita tidak punya background seperti orang Timur Tengah sana ya. Zaman Tuhan Yesus dulu, kalau seorang hamba memikul sesuatu yang disebut kuk, gitu, dipikul, apapun yang dia bawa itu milik tuannya, bukan punya dia. Jadi kalau kita jadi hamba, jadi slave di zaman itu, kita bawa mangga, kita bawa durian, kita bawa apapun, batu, itu bukan punya kita. Itu kita bawa untuk Tuhan kita. Yesus adalah hamba dari Allah, dikatakan lihat hambaku, dia akan berhasil. Berhasil apa? Berhasil bawa government, dominion, dia bawa. Lalu Yesus katakan begini kepada murid-murid, kenapa kamu letih lesu berbeban berat? Ayo datang kepadaku, pikullah government, dia pakai istilah pikullah kuk. Pikul government atau pemerintahan yang kubawa. Itu nyaman, enak, itu diterangkan di 2 Korintus pasal 6, yaitu kebenaran, Kristus terang. Orang percaya saya pernah uraikan, saya tidak usah uraikan lagi di sini. Diterangkan detail apa itu government. Government itu adalah Allah sendiri, terang, pengurapan ada di situ. Pikullah kuk, nyaman, enak, aku lemah lembut, aku ajarkan. Inilah yang disebut lambang pemerintahan atau the government upon his shoulder. Di atas pundaknya. Dan itu fit di dalam kita. Semua yang kita lakukan, kalau kita pikul government itu, kita akan berhasil. Makanya dikatakan kalau kita mencari kerajaan Allah, kita renungkan kerajaan Allah, maka kita akan berhasil. Lanjut lagi. Ya, disebut namanya seperti itu, ya, orang penasihat ajaib, Allah perkasa, dan seterusnya. Ayat 6. Ayat 6, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Coba switch ke King James. Of the increase of his government, apa yang di pundaknya. And peace shall be no end. Sekarang bayangkan dengan apa yang saya gambarkan tadi, patung itu, tanpa perbuatan tangan manusia ada batu terungkit dan dia makin membesar dan tidak ada batasnya. Klop ya, shall be no end. Jadi kerajaan itu sekali ditaruh dalam kita, dia akan berkembang dan tidak ada batasnya.
Lanjut ayat selanjutnya tapi bahasa Indonesia aja. Oke, bagian terakhir karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, bahasa Inggrisnya righteousness. Ya, righteousness. The work of righteousness shall be peace, the effect shall be assurance. Ya. Dan kebenarannya dari sekarang sampai selama-lamanya, perhatikan kalimat terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Sekali lagi saya bacakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Jadi Yesus bawa government, dia tawarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita dengan kecemburuan. Aku tidak ingin umatku yang mulai dari Adam dikasih dominion, lalu diambil oleh iblis, mereka harus kukembalikan itu, dominion itu. Itu yang disebut dengan kingdom. Kingdom itu basileia atau dominion sama, itu kalimat kata yang sama, bolak-balik sama. Jadi Tuhan Yesus melakukannya dengan cemburu. Cemburu itu maksudnya apa? Kamu harus terima ini. Dan kalau kita sudah terima, dia lakukan itu dengan cemburu. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 5. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan, roh itu adalah kerajaan. Ya, sama ya, kerajaan Allah bukan soal apa-apa tapi soal in the spirit. Kerajaan Allah bukan soal perkataan tapi kuasa in the spirit. Jadi kalau kita bicara roh, kerajaan. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata kerajaan yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingini dengan cemburu. Jadi betapa besarnya saudara keinginan Allah untuk kita bermanifestasi sebagai raja-raja. Besar sekali. Makanya Yesus datang membawa kasih karunia karena dia ingin kita bermanifestasi sebagai raja. Raja tidak pernah merengek-rengek. Raja belajar ketentuan kerajaan. Raja fokus pada apa konsep kerajaan. Lalu kalau orang tanya gini, Pak sebagai raja sekarang kita sudah jadi dalam kerajaan, apa sih fokus kita? Apa fokus kita dalam hidup kekristenan kita, hidup bergereja, apa fokus kita? Gampang saudara, kita tinggal buka Matius pasal 6, di situ dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, tapi dia mulai pasal 6 ayat 1 sampai ayat 32, satu ayat sebelum cari dahulu kerajaan Allah. Dia bilang begini, kenapa kamu fokus mencari makanan, minuman? Kenapa kamu fokus soal berdoa supaya dilihat orang? Kenapa kamu fokus soal puasa supaya dilihat orang? Kenapa kamu lakukan ibadah-ibadahmu supaya dilihat orang? Kemudian kenapa kamu cari uang saja? Tetapi carilah dahulu. Seek ye first. Ini prioritas kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu yang bukan prioritas, itu sifatnya ditambahkan, bukan dicari, ditambahkan. Jadi kata kunci di dalam kekristenan adalah dominion, kerajaan. Makanya disebut Injil kasih karunia adalah Injil kerajaan, sama itu. Kita bertindak sebagai raja, kita harus tahu ketetapan-ketetapan Allah. Bagaimana sekarang mencari kerajaan Allah? Cari kerajaan Allah ya cari pribadinya. Makanya kalau saya katakan, biarlah perkataan Kristus dan segala kekayaannya tinggal di dalam kamu. Ya, perkataan Kristus dan segala kekayaannya tinggal di dalam kamu. Supaya dengan perkataan itu kamu dapat menasehati, menolong orang, berbuat baik. Nggak usah khawatir soal kita, Tuhan akan tambahkan semua yang orang cari di dunia. Jadi fokus kita adalah kerajaan. Bagaimana kita bisa berdiri di kerajaan dengan berkenan di hadapan Allah? Miliki kasih karunia. Miliki pergaulan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi di tempat ini sudah sangat dalam sekali dibagikan. Bagaimana caranya? Miliki firman, ucapkan firman. Karena perkataan firman atau kerajaan itu ada di dalam perkataan. Yesus katakan, kalau aku mengusir Beelzebul, itu artinya kerajaan Allah datang. Kalau kita mengusir kemiskinan di keluarga kita, artinya kerajaan Allah hadir di keluarga kita. Kalau kita mengusir sakit penyakit, kelemahan di dalam keluarga kita, artinya kerajaan Allah hadir dalam keluarga kita. Kalau kita memberkati, mengeluarkan perkataan kerajaan di pekerjaan kita, artinya kerajaan Allah hadir di pekerjaan kita. Dan sesimpel itu kan. Harus dijadikan habit. Jadi yang namanya dominion, sekali lagi ya, kata kunci dominion. Basileia, kerajaan, dominion, satu kata yang sama. Itu adalah tema sentral di dalam kekristenan. Dan itu bukan sistem, itu kehidupan. Kita anak kerajaan, kita lahir sebagai raja-raja. Kita punya perkataan raja. Perkataan kita bukan
Dimulai dari hafal, harus wajib menghafal itu ya. Dimulai dari menghafal ayat, lalu ucapkan itu dari kehidupan di dalam kita. Karena kingdom melahirkan culture atau budaya. The budaya itu adalah dibentuk untuk mengubah kehidupan kita. Kan gitu katanya tadi kan, definisi Google kan. Sebenarnya kita nggak usah lihat Google, saudara. Nggak usah ya. Saya mau ngajak kita lihat Google supaya kita bisa lebih paham, ngerti gitu ya. Karena kita masih nginjek bumi juga, ya kita pakailah bahasa bumi. Tapi bahasa Alkitab lebih tegas. Bahwa di mana kerajaan Allah, firman Allah diucapkan, king domain terbentuk dan itu berubah. Mengubah apa yang harus diubah. Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dilepaskan. Sambil kita buka Lukas 12 ayat 32, tim musik boleh Lukas 13 ayat 32, ini ayat menutup buat kita semua sebelum mengambil perjamuan. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. It is the pleasure of your Father to give you the kingdom, to give you the spirit. Saya ganti, to give you the dominion. Belajar mendominasi. Saudara belajar mendominasi atas sakit penyakit, atas kelemahan, atas kemiskinan, atas semuanya. Ya, berkati hidup kita.